Selamat pagi, salam Sabda Siap Saji. Jumat 25 September 2020. Mari kita berdoa. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari baru di mana kami boleh merenungkan tentang Yesus Putramu yang adalah Mesias, sebagaimana diuraikan oleh Petrus dan diterangi oleh Roh Kudus. Maka terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh merenungkan sabda dalam sabda siap saji ini demi Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala, dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, relasi menyatakan tentang siapakah orang yang kita kenal. Ada relasi secara kuantitas, ada juga relasi secara kualitas. Secara kuantitas, kita bisa mempunyai teman banyak, berhahaha, beria-ria, tapi hanya sedikit orang yang mempunyai kualitas pertemanan. Maka dalam bahasa Indonesia disebutkan teman dan sahabat. Teman pada umumnya untuk beramai-ramai, ya kebetulan kita satu guru, satu kelas, satu angkatan. Tetapi kedekatan satu sama lain adalah kedekatan amat sangat pribadi. Dalam Injil pada hari ini diuraikan tentang kedekatan itu dengan nilai-nilainya. Para murid yang lain berpikir tentang Yesus itu sebagai Yohanes Pembaptis saja, Elia. Tetapi Petrus mengatakan, "Tidak, lebih dari situ. Dia adalah Mesias. Engkaulah Kristus dari Allah, Sang Penebus, Sang Juru Selamat yang paling hebat di dunia." Dan Yesus melarang karena belum waktunya. Bahkan Yesus mengatakan, sebagai orang yang memberitakan tentang kebaikan, sabda Tuhan, banyak kesulitan-kesulitan yang akan dialami. Iri hati dan dengki itu merupakan bagian dari pelayanan, dari kehadiran Yesus. Dan itu boleh katakan menjadi bekal untuk kita yang sampai hari ini berjuang untuk mengalahkan diri, bukan menyalahkan diri, mengalahkan diri, mengikuti Yesus. Kadang-kadang harus menderita, karena tadi iri hati dan dengki itu bagian dari hidup. Maka perlu disadari, biarpun relasi dengan si A, si B kurang baik, tetapi yang paling penting dan utama adalah relasi dengan Yesus sendiri. Mungkin teman-teman, orang-orang di sekitar kita tidak menghargai kita, tapi jangan lupa, Yesus menghargai kita. Tuhan memberi kepada kita udara yang sama. Hanya memang ada kedudukan ini, kedudukan itu. Diharapkan para pemimpin-pemimpin ini cukup bijaksana mengambilkan kebijakan. Dan kita belajar. Paling utama adalah bagaimana kedekatan kita dengan Yesus. Kita harus menjadikan Yesus sebagai sahabat yang memahami kita dalam suka dan duka, yang menegur kita dan mengkritisi kita. Karena dengan persahabatan, jauh tapi dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Dan juga mengerti risiko. Apa risiko sebagai murid Yesus? Keterikatan pertama ada pada Yesus. Bagaimana kita menggali relasi tadi, dalam suka maupun duka.
dan mencari yang memanggil kita, yaitu Yesus. Yang lain merupakan sarana dan prasarana dalam memperjuangkan hidup. Maka boleh katakan tidak usah terlalu dekat, karena kalau terlalu dekat bisa dikuasai. Tapi suami-suami seperlunya memberikan relasi, sehingga ngomong pun seperlunya yang penting-penting saja. Tidak usah kita menjadi orang yang nyinyir, yang menuntut si A, si B, si C. Pemimpin kita pun juga punya keterbatasan. Dia manusia biasa sama seperti kita, tapi harus dengan rendah hati mengerti dan memahami kehidupan mereka. Kalau kita mengerti dengan kerendahan hati, maka kita akan duduk dengan tenang-tenang di mana saja kita berada. Dan yang paling penting adalah bersama dengan Yesus. Dan tahu risiko penderitaan, pengorbanan adalah bagian dari pelayanan kasih. Ya, Yesus sudah membuktikannya dan dia tetap bahagia walaupun harus menderita. Semoga pelajaran ini juga dapat kita ambil hikmah. Bersama Yesus aku tenang. Bersama Yesus aku senantiasa hidup dalam kebahagiaan. Semoga kita berkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami sumber kehidupan, kami bersyukur karena dapat memahami sedikit misteri kehidupan dalam sengsara, wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Semoga kami siap sedia mengikuti jejaknya, sebab di tangannya lah zaman baru di kemudian hari. Ya Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Selamat pagi, selamat beraktivitas.